Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marcelin, mahasiswi S1 Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saat ini ada banyak praktik pelanggaran kode etik psikologi Indonesia. Sebagai mahasiswa psikologi, saya mencoba memberikan solusi untuk meredam terjadinya pelanggaran tersebut. Mahasiswa ilmu psikologi dan psikolog yang tergabung dalam HIMSI telah lama berupaya membenahi pengembangan ilmu psikologi di Indonesia agar lebih maju. Hal ini sangat disadari sebab di berbagai kasus ilmu psikologi dan psikolog kerap memiliki peran yang begitu penting dalam aspek kehidupan. Sementara di sisi lain, ilmu psikologi masih memiliki berbagai kekurangan yang cukup fatal jika tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Misalnya, ketika seorang ilmuwan psikologi atau psikolog diminta menjadi saksi ahli dalam kasus kriminal seperti pembunuhan atau pemerkosaan dan interpretasi hasil tes psikologi pada kasus seleksi kerja serta penerimaan PNS, Polri, TNI, itu menjadi posisi yang amat sangat rawan terjadi pelanggarannya kode etik profesi psikologi. Nah, hal inilah yang membuat profesi psikologi agak keropos karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran kode etik profesi psikologi. Padahal, realitas telah menggambarkan betapa krusialnya posisi ilmuwan psikologi dan psikolog dalam mengimplementasikan ilmu psikologi. Apalagi telah banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan ilmuwan psikologi dan psikolog yang berakhir merugikan masyarakat. Masalah itu pun muncul sebab tidak ada kejelasan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap setiap pelanggaran keprofesian psikologi. Nah, berbeda dengan profesi kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap pelanggaran etik dan moral profesi kedokteran. Sedangkan untuk profesi ilmuwan hukum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu tentang advokat yang bertujuan agar advokat menjalankan profesinya dengan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang tertera dalam undang-undang. Dua profesi yang saya sebutkan tadi itu merupakan contoh dari beberapa disiplin ilmu lainnya yang telah mendapatkan kekuatan hukum oleh negara. Pada dasarnya, undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia terhadap pelanggaran etika keprofesian disiplin ilmu tertentu yang sifatnya fatal, seperti malpraktik pada dokter atau manipulasi fakta persidangan pada advokat. Lalu, bagaimana dengan profesi psikologi dalam kasus yang disebutkan sebelumnya? Nah, kebayang nggak nih kalau psikolog atau ilmu psikologi memberikan keterangan palsu terhadap kasus-kasus kriminal ataupun memanipulasi hasil tes-tes psikologi yang biasanya digunakan untuk perekrutan kerja, tes minat bakat, terus tes kecerdasan, penentuan kejurusan, dan lain-lain. Hal ini sama resikonya dengan malpraktek, apalagi ini sangat berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang. Untuk saat ini, belum ada yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik psikologi. Bahkan HIMSI pun sebagai organisasi profesi psikologi tidak memiliki wewenang menjatuhinya sanksi hukum, kecuali sanksi moral berupa teguran lisan atau tertulis secara kelembagaan.
Maka dari itu, beberapa solusi berikut diharapkan mampu meredam terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. Kita sebagai mahasiswa psikologi dan juga masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya pelayanan psikologi yang profesional dan sesuai dengan kode etik psikologi, berhak untuk menolak ataupun memilih layanan psikologi yang tepat. Bagi lembaga pendidikan, dapat memberikan sosialisasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran etika profesi ini. Untuk mempertegas kode etik ini dapat dibuat kesepakatan hukum yang ditandatangani di atas materai. Misalnya, apabila di kemudian hari ia melanggar kode etik ini, maka sanksi yang tepat yang diberikan adalah dengan mencabut gelar yang diberikan sesuai dengan kadar pelanggaran yang ia lakukan. Bagi pemerintah, tentunya harus pula menyadari bahwa permasalahan pelanggaran kode etik psikologi sangat krusial. Oleh karena itu, tindakan paling konkret yang dapat dilakukan adalah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang profesi psikologi dalam meredam pelanggaran kode etik profesi psikologi agar penegakan atas pelanggaran kode etik psikologi dapat ditindak secara hukum. Sekian solusi dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.